Selamat datang di Mangaversa. Melanjutkan kembali cerita Wars Gaiden Saburoku Santa Namonaki Karasutachi. Oke, let's go ke alur ceritanya. Chapter 14, Kasumi, si kabut kematian. Menuju ke Akademi Hosen. Di sana, Mitsuyoshi tengah bersama Mashima Kazuya. Mereka membahas edisi baru koran berandalan kota Torushi. Yoshi sendiri sama sekali tak menyangka dinosaurus Zeton bisa dikalahkan. Ya, walaupun ia tahu apa saja bisa terjadi di susuran. Mashima juga meyakini jika berita itu benar, pasti saat ini terjadi kekacauan di dalam susuran. Sementara itu di aula judo Akademi Hosen, Kana Yamajo atau Kingjo sedang memberi pelajaran berharga pada sang junior melalui pukulannya. Saat itu Hayashi Raita berhasil dirobohkan oleh Jo, pemimpin Hosen, bahkan sampai memuji ketangguhan seorang Raita. Meski dirinya berulang kali dijatuhkan oleh Kingjo, Raita sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Ia kembali berdiri dan memohon pada Jo untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya sosok bos Hosen. Tentu Jo akan menuruti permintaannya. Ia juga berpesan untuk tak menyesali pilihannya sendiri. Raita sudah bersiap dengan kuda-kudanya. Kemudian pertarungan mereka pun dilanjutkan. Di waktu yang sama, Mitsuyoshi dikejutkan dengan cerita Mashima yang membahas soal Hanaki Kuriko. Diketahui Hanaki Kuriko sempat bersitegang dengan senior-senior mereka, Uji Jun, beserta beberapa orang bawahannya. Namun yang lebih mengejutkan, Hanaki Kuriko yang seorang diri mampu mengalahkan Uji Jun dan 8 orang lainnya. Meski awalnya sulit untuk percaya, tetapi Mitsuyoshi punya pemikiran lain. Ia menilai kejadian itu sebagai kesempatan yang bagus, karena susuran yang telah menyerang Hosen lebih dulu. Itu berarti akan terjadi lagi perang di antara dua sekolah yang punya rivalitas. Yoshi menjadi sangat bersemangat mendengarnya. Ia menjadi tak sabar menantikan momen itu terjadi. Akan tetapi ada satu masalah yang mencegah kemungkinan perang terjadi, yaitu Kingjo akhir-akhir ini menemui Zeton secara pribadi dan berdamai setelah Kuriko mengajar orang dari mereka. Tentu Mitsuyoshi yang mendengarnya menjadi emosi. Ia tak terima reputasi Hosen yang bagus justru seperti hilang harga diri. Mashima mengerti perasaan itu, layaknya para pasukan botak pembunuh yang tak bisa menerima keputusan bos mereka. Namun Mashima juga menghormati itu, karena keputusan pemimpin adalah mutlak. Hukum pasti yang berlaku di Hosen. Mitsuyoshi yang tak terima ingin merundingkannya dengan Kingjo atas kasus ini. Untuk itu dua petinggi freshman ini datang ke aula judo. Belum sempat mereka membuka pintu, dua orang ini malah dihadapkan dengan Kingjo dengan nafas terengah-engah dan muka yang berantakan. Baik Mashima maupun Yoshi tak tahu apa yang telah terjadi pada bos mereka. Sementara Jo masih mengatur nafasnya, ia menyadari juniornya datang menemuinya. Ia meminta mereka untuk mengurus Raita yang tergeletak di dalam aula judo. Duo freshman Hosen ini tak bisa mengatakan tidak mendengar permintaan Jo. Sampai Jo pergi, mereka yang penasaran langsung masuk ke dalam. Mereka terkejut menjumpai seseorang tak tergeletak di sana. Namun yang lebih mengejutkan lagi bagi mereka adalah orang itu Hayashi Raita, orang yang satu angkatan dengan mereka berdua. Mashima sempat emosi menerka apa yang telah Raita lakukan pada Kingjo. Di sini Raita mengatakan dia gagal menggulingkan kekuasaan Jo. Lalu scene beralih ke sebuah taman. Di sana ada Raita dan Amata. Terlihat Raita yang wajahnya dipenuhi perban setelah pertarungannya melawan Kingjo. Amata tak habis pikir dengan temannya itu yang terus terlibat dalam pertarungan setiap harinya. Baginya itu terdengar lucu, tetapi bagi Raita sendiri, setelah ia bertarung dengan Kingjo, meski dirinya gagal mengambil alih Hosen, dia malah merasa bahagia. Amata senang mendengar berita itu, lalu ia mengajak sahabatnya untuk mencari makan. Mereka berdua berjalan menaiki tangga yang menuju ke jembatan penyeberangan. Secara tak sengaja, Amata melihat pria yang seperti Bando Hayato. Tanpa merasa ragu sedikit pun, Amata memanggil namanya. Amata mengajak Bando ikut bersama mereka mencari makan. Merasa ada yang aneh, takut seperti kejadian sebelumnya di mana ia yang harus membayar. Bando memilih untuk menolak ajakan Amata. Ia menunjukkan gestur bahwa dia sudah makan. Bando bisa bernafas lega sekarang. Tipuannya berhasil mengelabui mereka. Karenanya Amata memilih pergi berdua dengan Raita. Saat itu Bando Hayato juga tidak sendirian. Semua orang punya teman, bahkan orang penyendiri seperti Bando sekalipun.
Ngomong-ngomong, teman Bando yang dimaksud adalah Kiyohiro Yoshimi dari The Front of Armament. Kiyohiro juga awalnya tak menyangka Bando bisa punya teman dekat. Meski Bando sendiri membantah untuk menyebutnya sebagai teman. Ia pikir dia dan Amata atau Raita hanya karena mereka sekolah di tempat yang sama. Kabut Kematian Part 2. Shin menuju ke sebuah gedung markas salah satu geng tersukses di sana, geng keluarga Saigo yang saat ini dipimpin Saigo Mikio. Tampaknya Mikio sedang membahas sesuatu yang penting bersama para tangan kanannya. Masih tentang salah seorang kepercayaan mereka bernama Sayama. Menurut informasi yang beredar dari bar milik mereka, ada sebuah geng semi-profesional bernama Black Lizard. Geng ini muncul di awal tahun ini. Dia mendengar banyak orang-orang sekitar yang tergabung dalam grup mereka. Sampai polisi juga mengawasi pergerakannya. Dia berspekulasi bahwa Sayama berkonflik dengan geng pimpinan Tenkai ini. Saigo Mikio meremehkan mereka saat mendengar kata profesional. Dia masih menganggap mereka hanya sekumpulan penjahat yang berani menantang Yakuza. Meskipun kelompok Saigo juga kekurangan anggota yang profesional belakangan ini yang memungkinkan keberadaan Black Lizard mengancam mereka. Sebelum berita tersebut ada, kehebohan yang terjadi di hutan Tengu mengenai pertumbuhan darah besar-besaran, serta maraknya pencurian mobil mewah yang menyeret nama Black Lizard. Dia menyarankan bosnya, Saigo, agar tak meremehkan keberadaan orang-orang itu. Lalu Saigo mulai mempertimbangkan masalah ini. Kemudian ia mengalihkan prioritas utama mereka untuk mengumpulkan informasi soal geng Black Lizard. Di tengah obrolan mereka yang cukup serius, pria ini malah sedang menikmati makan siangnya. Terlihat dari tatapan Saigo yang mengenal orang ini. Pria itu menyapa Saigo pun sebaliknya. Pria yang memiliki banyak bekas luka di wajahnya ini bernama Kasumi Kyoichi, tangan kanan keluarga Saigo. Dia menawarkan dirinya untuk mengatasi masalah itu. Diketahui Kasumi masih memiliki hubungan saudara dengan Sayama. Maka jika benar Black Lizard adalah dalang di balik itu, Kasumi berjanji tak akan membiarkannya begitu saja. Ia akan memberi pelajaran pada siapapun yang berurusan dengan Yakuza. Tetapi Saigo mempertanyakan kesediaan Kasumi. Terlebih Kasumi baru keluar dari penjara hari ini. Asisten keluarga Saigo ini sedikit tersinggung dengan perkataan Saigo, sampai amarahnya tak terbendung dan memecahkan gelas yang ia pegang. Semua yang ada di dalam ruangan itu terkejut melihat reaksi Kasumi. Gelas yang pecah menunjukkan emosinya yang benar-benar tak terbendung. Kasumi sendiri merasa selama ini dirinya berpura-pura bertobat. Merasa begitu tertekan dan rasa-rasanya ingin meledak amarahnya. Ia benar-benar tak ingin Mikio mengkhawatirkannya. Saigo Mikio sendiri memaklumi reaksi Kasumi. Ya begitulah, kekerasan adalah gaya hidupnya. Di momen ini Kasumi akan turun tangan sendiri mencari orang yang telah menewaskan saudaranya, lalu menyerahkannya pada Mikio. Ia hanya butuh kepercayaan dan dukungan dari mereka semua. Namun di tengah-tengah mereka, pria ini adalah mata-mata Black Lizard. Kajima Ryuma sedari tadi menatap Kasumi dengan tajam, sampai Kasumi menyadari pria itu terlihat menjengkelkan baginya. Ia menjadi emosi lalu menantangnya untuk bertarung. Sontak pria botak ini juga menjadi marah karena Ryuma sendiri belum lama ini bergabung dengan mereka, tetapi sudah berani menantang Kasumi. Kini situasi menjadi tegang, tak ada yang bercanda di antara mereka. Tetapi Ryuma begitu tenang dan profesional. Ia tak melawan, ia malah bersedia untuk meminta maaf. Dengan cepat ketegangan itu pun mereda. Setelahnya Mikio meminta Kasumi untuk beristirahat karena ia akan mulai bekerja besok. Diam-diam Ryuma tengah mengumpulkan informasi penting, tentunya tanpa menimbulkan kecurigaan berlebih padanya. Lalu Shin beralih ke markas Black Lizard. Di malam hari itu para petinggi geng ini sedang berkumpul, seperti sang pemimpin Tenkai. Ada pula Masamune, juga Jet dan Lee. Seperti nyala api, Jet dan Lee tak sabar untuk segera beraksi. Namun Masamune selalu menenangkan mereka, lalu meminta mereka bersabar untuk lebih lama lagi. Masamune bertanya pada Tenkai mengenai kehadiran orang-orang yang mereka tunggu, yang mana Tenkai sudah menghubungi mereka untuk pertemuan malam hari itu. Tiba-tiba terdengar seseorang yang memasuki ruangan. Seperti yang diduga, Kajima Ryo juga bagian dari Black Lizard. Jet dan Lee begitu senang dengan kedatangan Ryuma. Tampaknya hubungan mereka cukup dekat. Dengan perlahan Ryuma mendekat, tak lupa ia membungkuk di hadapan Tenkai untuk memberikan salam. Setelah melaporkan poin-poin yang ia dengar dari markas, para petinggi menyimpulkan bahwa keluarga Saigo sudah mengetahui keberadaan mereka. Semua berkat jasa Ryuma yang melakukan pekerjaan dengan baik,
sampai Jet dan Lee tak mengetahui jejaknya. Tenkai sepenuhnya mempercayai Ryuma meskipun ada pertimbangan lain dari Masamune soal eksistensi mereka yang mana jika mereka tak tahu, ia berpikir mereka akan lebih mudah membereskan pos mereka. Alasan Tenkai menyelinapkan seseorang adalah untuk mengawasi setiap gerakan mereka. Untuk itu, ia meminta Ryuma untuk berada di bawah keluarga Saiko lebih lama lagi. Namun selain informasi itu, Ryuma juga punya informasi penting lain untuk mereka. Yang mana ada seorang bernama Kasumi yang baru keluar dari penjara. Ryuma merasa ada yang tak biasa dengan orang tersebut. Masamune sempat meremehkan namanya, tetapi tidak bagi Tenkai. Dia mengenali sosok pria tersebut dengan baik. Kasumi adalah orang lama di keluarga Saiko sejak generasi sebelumnya. Dia membentuk duo dengan Sayama yang cerdas dan Kasumi yang keras, duo yang sempurna. Gak berlebihan memuji mereka, nyatanya kontribusi mereka menjadikan reputasi keluarga Saiko yang sekarang. Terlebih lagi Kasumi adalah orang yang tak segan untuk menyingkirkan seseorang walau hanya bertemu sekali. Dia adalah pelayan yang sangat disegani di kota. Semuanya terdiam mendengar cerita Tenkai. Memang bukan sekedar bualan belaka, reputasinya nyata adanya. Sebelumnya Ryuma mengira Kasumi baru akan keluar 2 tahun lagi, namun ternyata lebih cepat dari yang dikira. Tentu kemunculannya bisa mendatangkan masalah yang besar. Jika membicarakan kekerasan, duo inilah yang paling cocok untuk bergerak. Jet dan Lee akan dengan senang hati mengurus pria yang tak tersentuh bernama Kasumi ini. Tenkai sendiri menyadari masih terlalu dini untuk menargetkan kepala Mikio, tetapi ada urgensi untuk menyingkirkan Kasumi dari jalan mereka. Ketika saatnya tiba untuk bergerak, Tenkai akan mengandalkan kekuatan mereka. Di tengah pertemuan itu ada tamu yang datang menekan bel. Tenkai sudah tahu siapa yang datang meski ia belum mempersilahkan orang itu untuk masuk. Dan orang itu adalah Ginta, kepingan terakhir Tenkai yang akan sangat berguna nanti dengan kecerdasannya. Oke, sekian dulu alur cerita manganya. Kita lanjut di chapter berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. See ya!